Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami pentingnya pelestarian tradisi kearifan lokal dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Nah, di video kali ini kita bahas secara mendalamnya dan secara keseluruhannya ya, agar kita semua paham apa sih itu identitas bangsa, apa sih itu pelestarian tradisi kearifan lokal, budaya. Nah, kita bahas pada video kali ini ya, dan pastikan kalian menontonnya sampai habis ya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama, konsep tradisi kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu memiliki konsep, yaitu tradisi kearifan lokal mengajarkan kita nilai, norma, adat, dan praktik yang diwariskan dalam masyarakat sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan sosial, alam, serta berfungsi menjaga identitas, solidaritas, dan berkelanjutan budaya serta lingkungan. Nah, jadi tradisi kearifan lokal itu mengajarkan kita nilai, norma, adat, mengajarkan kepada masyarakat. Jadi apa maksudnya nilai norma yang dari dulu sudah ada itu diturunkan kepada masyarakat pada saat ini. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Apa sih ciri-ciri kearifan lokal? Nah, ciri-ciri kearifan lokal itu salah satunya bersifat dinamis. Nah, jadi kearifan lokal itu bersifat dinamis. Yang dimaksud dengan bersifat dinamis itu yaitu meskipun berasal dari masa lampau, kearifan lokal bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya seperti praktik tradisional pertanian yang dulu hanya menggunakan alat sederhana dan kini berintegrasi atau ada kemajuan, yaitu menggunakan teknologi modern tanpa kehilangannya nilai aslinya. Jadi misalnya contohnya dulu kan kalau misalnya bajak sawah itu pakai kerbau. Nah, sekarang perubahan zaman mulai meningkat, mulai maju, jadi ada teknologi yang masuk untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan persawahan itu, tapi tanpa mengurangi kehilangan nilai asli tradisi lokal tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada berbasis komunitas. Nah, yang dimaksud berbasis komunitas itu apa sih? Kearifan lokal ini lahir dari masyarakat lokal, sehingga solusi atau tradisi yang dihasilkan biasanya sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal tersebut. Nah, jadi yang dimaksud berbasis komunitas itu jadi turun temurunannya itu ya, kearifan lokal di tempat tinggal mereka itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Contohnya seperti di Baduy. Jadi di Baduy itu memiliki tradisi lokal tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh memakai alas kaki. Nah, itu diwariskan dari manusia-manusia yang sudah hidup di zaman yang lebih dahulu gitu. Nah, itu disesuaikan di tempat tinggal mereka. Pasti di balik itu ada manfaatnya, ada manfaatnya dan ada yang lain-lainnya lah yang sesuai dengan tempat tinggal mereka gitu ya. Nah, selanjutnya kearifan lokal juga memiliki unsur-unsur. Apa sih unsur-unsurnya? Nah, yang pertama unsur-unsur kearifan lokal itu nilai moral dan etika. Jadi kearifan lokal itu mengajarkan nilai moral dan etika. Yang dimaksud mengajarkan nilai moral dan etika yaitu mengajarkan kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Contohnya Trihita yang ada di Bali. Nah, yang dimaksud Trihita itu apa sih? Nah, yang dimaksud Trihita itu kearifan lokal mengajarkan hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya, agar kita tuh saling berhubungan, saling damai gitu dalam diri kita juga. Nah, yang kedua ada praktik sosial dan budaya. Yang dimaksud praktik sosial dan budaya itu apa sih? Nah, tradisi lokal seperti gotong royong atau musyawarah sebagai bentuk solidaritas atau penyelesaian masalah. Jadi, kearifan lokal juga mengajarkan kita praktik sosial dan budaya. Nah, di sini kan contohnya gotong royong ya atau musyawarah. Nah, gotong royong dan musyawarah itu memiliki manfaat
seperti kalau misalnya kita gotong royong, nah itu menumbuhkan solidaritas antara sesama warga di lingkungan tersebut. Nah kalau misalnya kayak musyawarah itu memiliki manfaat seperti menyelesaikan masalah secara bersama. Nah, jadi kan kalau misalnya menyelesaikan masalah secara bersama itu dapat memperlancar atau mempermudah atau mempercepat penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada teknologi lokal. Nah, yang dimaksud dengan teknologi lokal itu apa sih? Penerapan teknologi sederhana berdasarkan pengetahuan tradisional seperti bercocok tanam yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada seni dan ekspresi budaya. Nah, yang dimaksud dengan seni ekspresi budaya itu apa? Warisan seperti tari, musik, ukiran, dan kain tradisional yang mencerminkan identitas lokal. Contoh kecilnya kayak gini. Nah, setiap negara, setiap bangsa gitulah ya, memiliki identitas lokal. Seperti contohnya di Indonesia memiliki identitas lokal seperti banyaknya tarian-tarian yang sangat beragam, yang sangat yang sangat bagus, yang sangat unik. Terus di Indonesia juga terkenal dengan batiknya yang bagus, musiknya yang indah, ukiran-ukirannya. Nah, di situ itu yang dinamakan identitas lokal. Nah, selanjutnya ada peran kearifan lokal. Apa sih itu peran kearifan lokal? Nah, peran kearifan lokal yaitu memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya suatu komunitas dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam era globalisasi ini, kearifan lokal juga berfungsi sebagai benteng budaya yang menjaga nilai-nilai tradisional dan pengaruh modernisasi. Nah, yang dimaksud di sini itu peran kearifan lokalnya yaitu peran kearifan lokal menjadi benteng budaya yang menjaga nilai-nilai tradisional dari pengaruh modernisasi. Nah, jadi di zaman era digital ini banyak sekali tradisi kearifan luar budaya di luar Indonesia itu yang masuk ke Indonesia. Nah, di sini peran kearifan lokal bermain. Jadi peran kearifan lokal tuh membatasi budaya-budaya luar, budaya asing tuh masuk ke Indonesia agar budaya kita tetap terjaga, karena budaya kita juga gak kalah indah kan, gak kalah cantik dari tariannya, musiknya, batik-batiknya itu gak kalah bagus. Mantap tuh Indonesianya. Nah, contoh dari kearifan lokal itu tadi sudah saya jelaskan ya, tapi di sini saya mengambil contoh lagi yaitu gotong royong. Di Indonesia itu gotong royong udah tidak asing lagi. Di Indonesia gotong royong itu udah sangat lumrah, sangat kita gampang banget temui. Nah, gotong royong juga menjadi bentuk nyata kearifan lokal yang mencerminkan semangat kerjasama dan solidaritas masyarakat. Nah, biasanya gotong royong tuh di Indonesia tuh seperti gotong royong membersihkan lingkungan, membangun pos ronda, membangun tempat beribadah seperti masjid, musola, dan yang lain sebagainya. Itu sih salah satu contoh kearifan lokal, dan ada juga nih kearifan lokal yang ada di Indonesia yang sampai saat ini kita pakai, yaitu penggunaan tanaman herbal. Nah, jadi banyak masyarakat di Indonesia yang masih menggunakan tanaman seperti jahe, seperti kunyit dan temulawak sebagai obat tradisional. Nah, dari pengetahuan ini itu tuh diwariskan secara turun-temurun dari orang yang sudah hidup lebih dahulu dari kita. Nah, itu diturun-temurunkan agar kita juga, anak-anak cucu-cucunya bisa merasakan manfaat dari tanaman herbal yang ada di Indonesia atau kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, sampai sini aja penjelasan dari saya tentang materi memahami pentingnya pelestarian tradisi kearifan lokal, budaya, dan mengembangkan identitas pribadi sosial dan bangsa. Semoga kalian semua paham ya apa yang saya jelaskan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.